Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada dan hadirin yang berbahagia, senang sekali hari ini saya Bukhari dapat hadir menyapa Anda bersama BKKBN Jawa Timur Cegah Stunting Siapkan Generasi Emas 2024. Dan pada kesempatan kali ini kami hadir bersama dengan warga Kertajaya. Akan kita sapa terlebih dahulu. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, tambah semangat sekali di sini warga Kertajaya. Tambah semangat lagi akan kita kasih salam BKKBN ya. Nanti jawabnya kalau saya kasih salam BKKBN, jawabnya berencana itu keren. Baik, bersama-sama salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih. Baik, dan hari ini kita juga memiliki narasumber yang sangat spesial. Yang pertama, narasumber kita adalah anggota DPR RI Komisi 9, yaitu Dr. Anda Lucy Kurniasari atau biasa disapa dengan Ning Lucy. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ning Lucy. Masya Allah, apa kabar Ning Lucy hari ini? Alhamdulillah ya nih. Untuk selanjutnya, beliau ini perwakilan dari BKKBN Provinsi sebagai Kepala UPT Balai Diklat KKB Jember. Akan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ronald Stephen Riegel. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selanjutnya yaitu dari perwakilan OPD KB Kota Surabaya. Beliau ini sebagai Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera OPD KB Surabaya. Akan kita sapa terlebih dahulu Bapak Junianto Susilo SH. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Baik. Oke, pemirsa, hari ini tema kita yaitu peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Langsung saja akan kita tanyakan kepada anggota DPR RI Komisi 9 yaitu Ibu Lucy atau biasa disapa dengan Ning Lucy. Ning, ini bagaimana ya Ning tentang kondisi remaja Indonesia saat ini terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan gizi? Apakah baik-baik saja atau ada bencana ini Ning? Ya, terima kasih. Baik, jadi kalau kita bicara masalah remaja ya, remaja-remaja sekarang termasuk anak-anak saya, ini kalau disuruh makan sayur dan buah, itu sangat sulit. Ya, kalau dulu waktu kita semua mungkin sebagian dari ibu-ibu di sini ada seumuran saya, waktu kita kecil kita selalu menunggu masakan ibu. Kita selalu rindu masakan ibu. Nah, anak-anak sekarang, karena sekarang eranya sudah bergeser, sekarang era digitalisasi, sekarang menjadi anak-anak GoFood. Okay? Jam 12 malam, anak-anak gak iso turu, lapar katanya, langsung 12 malam juga tinggal pencet handphone datang. Akhirnya apa? Akhirnya obesitas, ya. Karena ternyata masakan cepat saji itu mengandung lemak yang tinggi, lalu kemudian seratnya juga kurang, sehingga berdampak untuk penyakit jantung, lalu kemudian kanker. Nah, ini harus diwaspadai. Oleh karena itu perlu pendampingan dari khususnya dari ibu untuk agar supaya bagaimana kalau anak-anak ini sudah terlambat bisa diedukasi ke ibu-ibu untuk ke cucu-cucu. Biasanya ibu-ibu juga ngomong cucu ya. Sekarang ini kita sudah mendorong juga agar supaya yang saat ini kami amanahkan untuk menjadi leading sektor penanganan stunting itu adalah BKKBN, di mana BKKBN mempunyai inovasi untuk beberapa program yang terkait dengan remaja. Ada pusat informasi konseling remaja, lalu kemudian ada juga sekarang duta genre ya yang bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan remaja ya. Lalu kemudian kita bicara masalah remaja, itu kita juga harus edukasi juga mengenai kesehatan reproduksi.
kesehatan reproduksi ini juga sangat penting. Pemahaman remaja sangat kurang. Jadi apa sih yang harus diantisipasi agar supaya nanti remaja ini kan juga akan menjadi calon orang tua, ya. Remaja ini juga harus diedukasi bahwa yang pertama jangan menikah muda. Idealnya untuk remaja usia 21 untuk wanita, 25 untuk laki-laki. Lalu kemudian bagaimana nanti pelatihan mengenai calon pengantin. Ini juga sudah ada disiapkan kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu kemudian bagaimana ketika 3 bulan sebelum mengandung, itu juga kita harus melakukan pendampingan edukasi apa-apa saja yang harus dikonsumsi oleh calon ibu. Lalu kemudian ketika memasuki periode emas kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan, ini juga sangat penting. Lalu kemudian bagaimana seorang ibu menyusui, idealnya berapa lama? 2 tahun, ini sangat dianjurkan. Lalu kemudian balita 2 tahun ya, kalau 1000 hari pertama kehidupan sampai 2 tahun. Ketika lahir sampai 2 tahun, asupan-asupan selain ASI, makanan pendamping ASI yang harus diberikan. Lalu kemudian edukasi-edukasi yang terkait dengan asupan gizi sampai 2 tahun. Jadi periode emas itu sangat menentukan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa untuk kembali makan sehat ya Bu, untuk para remaja dan orang tua di rumah, jangan kebanyakan makan junk food ya, terutama apalagi makanan siap saji, seperti kita harus kembali lagi makan seperti sayur dan buah-buahan, dan sangat penting juga untuk menjaga kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka stunting yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan penasaran bagaimana sih respon masyarakat Jawa Timur ini mengenai isu stunting yang telah ada saat ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, bersama BKKBN Jawa Timur Cegah Stunting Menuju Generasi Emas 2024. Baik, untuk selanjutnya kita akan bertanya kepada perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Beliau ini sebagai Kepala UPT Balai Diklat KKB Jember, yaitu Bapak Ronald Stephen Rigo. Bapak, ini bagaimana sih respon masyarakat Jawa Timur terhadap upaya percepatan stunting saat ini, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Oya. Yang kami hormati Bu Ning Lucy ya. Jadi Ning Lucy ini kenapa lebih enak dipanggil Ning? Karena sampai sekarang tetap mempertahankan penampilan sebagai Ningnya. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Ning Lucy ya. Terima kasih Pak Jun dan Bu RW dan Pak Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Ya, jadi untuk kalau kita berbicara tentang respon daripada masyarakat terhadap isu stunting, tentunya seperti yang saat ini kita lakukan, kita harus memberikan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah memahami tentang bahaya dari stunting jika dibiarkan, maka tentu kami harapkan masyarakat akan memberikan respon yang terbaik. Nah, masyarakat ini, maksud kami pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat. Nah, kenapa pentingnya stunting sekarang menjadi pertanyaan? Kenapa stunting penting diatasi atau segera diturunkan angkanya? Karena memang stunting merupakan sebuah kejadian terhadap seorang anak dalam masa emasnya, tadi 1000 hari pertama kelahiran. Di situ mereka harus terpenuhi gizinya, mereka harus bisa berkembang dengan baik dan juga bertumbuh dengan baik. Jika ini gagal, maka itulah yang menyebabkan terjadinya stunting. Jadi stunting adalah kegagalan pertumbuhan dan perkembangan daripada seorang anak. Akibatnya akan jauh panjang ke belakang. Kenapa? Karena kalau misalnya perkembangan otak,
organ-organ tubuh yang lain tidak baik, maka anak itu nantinya tidak bisa bersaing di kelas. Nanti akan ketinggalan terus, ya. Kedua, jika organ tubuh lainnya juga tidak berkembang dengan baik, maka pada usia 30 tahun ke atas sudah akan banyak penyakit yang menyertai dia. Ya, karena organ-organ yang lain sudah tidak siap gitu. Kemudian masalah pertumbuhan. Ya, kita lihat kalau mungkin Bapak Ibu suka main voli ya, ada yang suka main voli, ada yang suka lihat anak-anak main basket, orangnya tinggi-tinggi ya. Ya, kalau kita lihat generasi kita dulu, ya termasuk saya stunting mungkin. Jadi apa namanya, mereka tinggi-tinggi harus ya. Jadi badan mereka rata-rata sama dengan seusianya mereka. Kalau ada yang ketinggalan, nah itu sudah mulai gejala-gejala gagal bertumbuhnya seperti itu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian jadi pentingnya? Maka harus diatasi. Sebuah negara oleh WHO dimungkinkan hanya 20% angka stunting di suatu negara. Lebih dari itu tidak boleh. Karena itu akan jauh merugikan negara itu. Tetapi Indonesia sudah masuk pada kategori, ya boleh kategori lampu kuning karena sudah di 24. Makanya sekarang Presiden mengharuskan Indonesia mampu menekan angka stunting di angka 14 pada tahun 2024. Muncul Perpres yang tadi disebutkan oleh Ning Lucy, yaitu Perpres 72 tahun 2021, di mana itu adalah RAN-PASTI, Rancangan Aksi Nasional tentang penurunan angka stunting, percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Nah, dengan adanya payung hukum ini, maka BKKBN bergerak bersama mitra. Kami selalu disupport oleh mitra. Mitra memberikan budget yang cukup bagi kami. Juga kami dimonitoring seperti ini. Jadi semua informasi ini perlu diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian kita bersama-sama mengatasi stunting, sehingga Indonesia akan memiliki generasi-generasi emas. Mungkin itu yang dapat kami jawab. Baik, lalu untuk peran apa saja yang diharapkan pemerintah Jawa Timur kepada masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, Bapak? Iya, terima kasih. Jadi memang peran dari seluruh komponen dan juga pemerintah adalah kami ada sebuah namanya konvergensi. Jadi gabungan kekuatan ini untuk semua merujuk bagaimana kita segera menurunkan angka stunting ini. Jadi itu setiap departemen kelembagaan itu punya peran masing-masing dan itu semua mengarah kepada penurunan angka stunting. Kekuatan baik dari sisi program, dari sisi penganggaran dan lain sebagainya. Demikian yang kami sampaikan. Baik, lalu untuk strateginya Jawa Timur untuk menurunkan angka stunting ini apa saja, Bapak? Baik. Kepala BKKBN atau perwakilan BKKBN Jawa Timur untuk khusus daerah wilayah Jawa Timur sudah mengeluarkan sebuah statement bahwa kita mulai zero new stunting. Zero new stunting ini adalah kelahiran diharapkan tidak ada lagi yang stunting. Jadi nol. Karena apa? Karena BKKBN memang bekerja dari hulunya. Dari hulu. Jadi mencegah. Tadi disebut kalau landing juga adanya TPP, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini mulai mendampingi calon pengantin sampai nanti dia hamil, kemudian juga dia melahirkan dan anak selama 2 tahun dikawal terus supaya tidak terjadi stunting. Itulah kami dari BKKBN Jawa Timur mengharapkan agar zero new stunting, jadi nol stuntingnya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Rigo. Baik pemirsa, udah disampaikan sama Bapak Rigo bahwa Indonesia saat ini untuk isu stunting telah memasuki lampu kuning. Tapi kita juga nggak boleh lengah atas isu itu ya pemirsa. Karena apa? Karena isu stunting itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Nah pemirsa, untuk selanjutnya kita juga akan penasaran bagaimana sih tanggapan masyarakat di kota Surabaya mengenai isu stunting saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
kasih, Anda masih bersama BKKBN Jawa Timur, Cegah Stunting, Siapkan Generasi Emas 2024. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke perwakilan OPD KB Kota Surabaya. Beliau ini sebagai Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera OPD KB Kota Surabaya. Akan kita sapa terlebih dahulu Bapak Junianto Susilo SH. Halo Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Junianto, bagaimana tentang tanggapan masyarakat di Kota Surabaya saat ini terhadap upaya percepatan penurunan stunting, Bapak? Iya, terima kasih Mbak ya, Bu Neng Lucy yang saya hormati, Mas Rigo, saya suka manggil Mas Rigo, jadi kami sahabat lama. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama anggota TPK yang kami banggakan, terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional karena hari ini kebetulan Surabaya menjadi kota layak anak yang kesekian, artinya kita berhasil meraih kota layak anak. Dan hari ini seremonialnya sudah selesai kemarin, kemudian sekarang Zoom dengan teman-teman kementerian. Jadi kita ucapkan selamat. Kenapa saya sampaikan? Ternyata anak-anak kita nanti ketika usia 15 tahun ke depan sudah menjadi calon ibu, calon bapak yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau tadi bertanya kembali lagi tantangannya di Surabaya dengan jumlah penduduk 2,87 juta itu luar biasa. Kalau malam itu, kalau siang seperti ini ya 5 jutaan. Iya. Tambahan dari wilayah lain ya Bapak ya? Dari Sidoarjo, dari Gresik, dari Mojokerto, dari Madura. Saya termasuk tambahannya karena dari Sidoarjo. Iya, menariknya ketika kita bicara 2,87 juta itu masih ada, kalau catatan LC-Mil, aplikasi LC-Mil elektronik siap nikah dan hamil yang untuk calon pengantin itu masih 3.024 orang pasangan. Artinya berapa persen? Tidak sampai 2%. Semoga ini menjadi melecut kita, menginspirasi kita khususnya untuk TPK agar lebih giat lagi untuk melakukan pendampingan seperti yang disampaikan oleh Ning Lucy maupun Bang Rigo tadi. Kedua, TPK kita lumayan Bu, Mbak Oya, 6.624. Wow. 6.624 kita sudah melalui Bang Rigo, melalui Neng Lucy, kita sudah fasilitasi nomor HP sudah kita injek sebesar 100.000 untuk bulan pertama ini. Nanti tinggal dicek saja kalau belum masuk, ibu-ibu, terutama ibu-ibu TPK bisa konfirmasi ke kami. Kebetulan kalau kadernya lebih banyak perempuan. Jadi, kenapa kok lebih banyak perempuan ini Bapak? Ya, secara survei memang lebih banyak perempuan yang ikut terlibat langsung. Baik. Secara survei. Kalau yang disampaikan Neng Lucy tadi ada Bapak Asuh, saya sangat setuju. Baik. Peran Bapak harus dilibatkan seperti halnya kalau kami mengenal itu KB Lanang itu Ya. untuk pria itu vasektomi itu kita gencarkan. Karena beberapa informasi kurang utuh tentang KB Lanang sehingga KB Lanang ini menjadi primadona kami selain teman-teman TPK. Jadi yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa jumlah remaja kita yang tadi disampaikan 5 isu nasional itu salah satunya adalah jumlah remaja kita semakin meningkat. Ada teman-teman dari psikolog bilang begini, dunia dalam lipatan, ternyata saya pikir apa maksudnya? Ternyata di genggaman HP itu dunia bisa kita buka bersama dan dampaknya seperti yang disampaikan Neng Lucy, kalau makan serba Online. Ya. jadi sedikit-sedikit online kok sedikit. Iya, banyak sekarang Pak, banyak Iya. online. Jadi kalau kami menyarankan lebih baik kita kembali ke habitat lama, yaitu back to family, artinya kembali ke keluarga. Apa cara dan strateginya? Kita ingin mengembangkan lagi yang namanya makan bersama di ruang makan. Ini yang harus kita gelorakan kembali. Makan bersama.
terlihat sepele, nyeleneh, antik gitu ya, kuno. Beda dengan anak milenial, kalau sudah nongkrong di kafe, nongkrong di food court, nongkrong di mall itu sudah keren. Padahal kalau ketemu dengan orang tua, cuek-cuek. Nah ini kita kembalikan lagi ke basic, bahwa keluarga adalah bagian dari program penurunan stunting. Kenapa? Dari makanan itu kita mulai kegiatan itu menjadi lebih baik. Yang kedua, kami ingin menyampaikan, hindari sekarang ada istilah pre-wedding. Ya, itu pre-wedding kan. Kita ganti dengan prekonsepsi, artinya memberi penjelasan seluas-luasnya pada remaja putri itu utama. Itu bahwa lebih tepat kalau kita menggunakan prekonsepsi dulu. Pre-wedding boleh, sah, tapi lebih baik energi kita salurkan di prekonsepsi. Yang disampaikan oleh Dr. Hasto itu saya pegang betul. Ini harus saya sampaikan ke publik supaya masyarakat kian sadar bahwa kesehatan reproduksi remaja khususnya putri itu jauh lebih bermakna ketimbang hanya sekedar pre-wedding. Boleh bisa terkenal tapi kan mahal ya Bu. Ya. Tapi kan kita kembali ke ketika prekonsepsi itu jauh lebih murah dan efektif. Saya kira itu. Baik. Lalu adakah inovasi-inovasi terbaru Bapak untuk menurunkan angka stunting di Kota Surabaya ini Bapak? Iya, kalau inovasinya kita sudah mengikuti dari teman-teman BKKBN apa yang dianjurkan. Salah satunya audit stunting. Kita sudah rancang dengan beberapa pakar dari dokter, terutama dokter anak, dokter ahli gizi, supaya mereka bisa memberikan informasi yang utuh tentang konsep kesehatan ibu dan anak, kemudian konsep untuk bagaimana baiknya mengelola pola makan yang baik. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Sudah disampaikan oleh Bapak Junianto bahwa kita itu harus menekankan prinsip back to family ya Pak ya. Jadi kita harus meningkatkan sosial kita terhadap keluarga supaya apa? Supaya bisa menekankan isu stunting yang telah terjadi saat ini. Supaya rasa kekeluargaannya itu tetap ada gitu ya Bapak ya. Dan selanjutnya Bapak bicarakan juga bahwa di Surabaya ada aplikasi untuk pendampingan calon manten dan juga calon ibu ya Bapak itu ya. Itu se-Indonesia Mbak. Bagaimana? Se-Indonesia sudah ada. Jadi jangan lupa di-download ya untuk ya. Aplikasinya. Nanti dicari aja namanya kalau boleh tahu apa Bapak? LCMIL ya di Play siap nikah dan hamil. Elektronik siap nikah dan hamil. Silakan langsung aja di-download di Play Store. Itu untuk jaga-jaga ya buat para calon pengantin dan juga untuk calon ibu. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita juga akan penasaran bagaimana sih yang harus kita lakukan untuk menekan isu stunting yang sangat genting saat ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami BKKBN Jawa Timur, Cegah Stunting, Siapkan Generasi Emas 2024. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Baik, Ning Lucy bisa dikasih sedikit closing statement mengenai reproduksi dan juga gizi terhadap remaja saat ini. Iya. Jadi saya menghimbau kepada para remaja untuk tetap melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dan memperhatikan kesehatan reproduksi. Lalu terkait dengan statement
tadi terkait dengan gabungan kekuatan. Ini saya sangat setuju, gabungan kekuatan. Ini luar biasa tentunya untuk menekan angka stunting. Tentunya BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah Kota Surabaya yang luar biasa. Saya yakin dengan kader Surabaya hebat dan dengan tim pendamping keluarga yang luar biasa akan bisa menekan kasus stunting di Kota Surabaya yang saat ini sebetulnya kalau di seluruh Indonesia ternyata juaranya adalah Surabaya. Surabaya ini 6%, luar biasa. Dan harapan kami semua Surabaya ataupun di seluruh Indonesia itu harapan kita semua mendukung Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 14%. Lalu kemudian kalau kita lihat bonus demografi 2045 harusnya 2030 zero stunting. Sehingga 2045 para remaja sudah siap untuk memetik bonus demografi. Kita punya para remaja yang cerdas, para remaja yang sehat untuk bisa bersaing di kancah internasional. Terima kasih. Amin. Selanjutnya untuk Bapak Ronald Stephen Rigo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Negara kita ini negara yang sangat kaya sumber daya alamnya, ya. Namun sumber daya alam ini kalau tidak dikelola dengan baik, tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, tentunya kita membutuhkan sumber daya manusia yang juga baik. Dengan sumber daya manusia yang baik, maka kita dapat mengolah seluruh kekayaan alam kita ini untuk kemakmuran negara kita ini. Maka mari kita cegah stunting dari hulu, ya, agar tidak terjadi lagi stunting. Dengan demikian kita bisa menjadikan generasi-generasi kita adalah generasi-generasi emas, khususnya menjelang tahun 2045, di mana negara Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang ke-100 tahun atau ulang tahun emas dari Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak Junianto. Iya, saya berharap kekuatan dari TPK ini menjadi ujung tombak kita untuk mengatasi dan mencegah stunting sejak dini. Jadi kenapa saya terinspirasi, saya sudah melakukan pelatihan itu ke 31.154. Saya jujur termehek-mehek, terlalu besar Surabaya ini. Tetapi saya percaya teman-teman TPK ini mereka 24 jam melakukan itu. Kalau kami sih hanya 8 jam ya Bang Rigo ya. Saya percaya sepenuhnya kepada tangan dingin ibu-ibu TPK untuk melanjutkan apa yang disampaikan Ning Lucy tadi, bahwa saatnya kita harus berpikir reaktif terhadap pencegahan stunting. Karena apa? 6% pun masih terlalu tinggi. Kalau itu dinilai dengan angka itu sekitar 6.000 lebih balita. Dan mungkin ada di sekitar kita. Maka pencegahannya adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan edukasi ke masyarakat, terutama kepada calon pengantin yang dari remaja usia 19 dan dari remaja putra 25 tahun, itu yang paling utama. Pegang itu saja dulu aturannya. Jangan ragu-ragu untuk melakukan komunikasi, konsultasi kepada DPL 3 APPKB untuk melakukan gerakan apa yang pas untuk mereka. Saya kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat yaitu mari bersama-sama kita cegah stunting, dimulai dari keluarga kita sendiri dengan cara menjaga kesehatan reproduksi dan gizi untuk keluarga. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ning Lucy, Bapak Ronald Stephen Rigo dan juga Bapak Junianto atas waktunya, dan juga untuk warga Kertajaya saya ucapkan terima kasih. Dan usai sudah acara pada hari ini, saya Oya Bukhari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.